Bab 7. Oh, puji untukmu Tuhan. Pagi itu salju bertasbih, pohon-pohon bereoska, pohon cemara Araucaria juga bertasbih. Batu-batu yang tersusun rapi di pinggir jalan-jalan kota Moskow yang tertimbun salju juga bertasbih. Udara dingin kota Moskow bertasbih. Semua benda yang ada di kota Moskow yang pernah dianggap sebagai pusatnya kota orang-orang ateis juga bertasbih. Alam selalu bertasbih mengagungkan nama Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Hanya manusia yang tidak mengerti bahasa tasbih mereka. Dan ketika alam bertasbih, hanya sedikit manusia yang ikut dalam irama tasbih alam semesta. Hanya sedikit manusia yang mengingat Tuhannya. Sebagian besar manusia hanya ingat pada dirinya dan kepentingan nafsunya sendiri. Di antara manusia yang sedikit itu adalah Ayas. Pagi itu ia bertasbih bersama salju, angin dingin, pohon bereoska, dan pohon cemara kayu bir. Batu-batu dan seluruh benda di jagat raya juga para malaikat yang tidak pernah membangkang pada perintah Tuhannya. Pagi itu Ayas bertasbih, larut dalam zikir paginya yang panjang. Kali ini zikirnya agak panjang, lebih panjang dari pagi-pagi yang sebelumnya. Elena juga sudah bangun. Perempuan muda itu yang berambut panjang berkali-kali mengetuk pintu kamar Ayas dan memanggil-manggil nama Ayas. Ayas yang sedang khusyuk dalam zikir paginya sama sekali tidak menyahut. Ia tidak mau diganggu. Tak lama kemudian ia mendengar percekcokan kecil antara Elena dan Linor. Linor mengingatkan agar Elena tidak usah mengetuk pintu kamar orang lain. Yang jadi masalah, di ujung kalimat-kalimatnya, Linor mengatakan, "Dasar perempuan jalang." Lalu terjadilah cekcok mulut yang cukup panas dalam bahasa Rusia. Dua perempuan itu saling mencaci dan mengumpat dengan kata-kata yang tidak terpuji. Sebagian Ayas paham, sebagian laginya tidak. Ayas hanya diam. Ia tidak mau terlibat urusan yang tidak ada manfaatnya, malah akan banyak celakanya jika seperti itu. Selesai zikir, Ayas menyalakan laptopnya. Ia merasa beruntung, di kawasan itu ada sinyal wifi gratis. Ia bisa online kapan saja. Ketika jaringan wifi itu dibuat tanpa password dan bisa diakses oleh siapa saja, berarti memang digunakan untuk umum. Atau pemiliknya sengaja membuka jaringan internet miliknya, boleh digunakan siapa saja. Ayas ingin tahu lebih siapa itu Dr. Anastasia Palazzo. Ia menulis nama itu dalam situs-situs pencarian. Cukup banyak yang memuat nama Anastasia Palazzo. Yang jelas, asisten Profesor Tomsky itu bukan orang sembarangan. Ia orang yang cerdas dan brilian. Ia lahir di kota Novgorod, menyelesaikan S1 di St. Petersburg University, S2 di Calcutta, India, S3 di Cambridge, London. Kepakarannya adalah pendidikan ilmu sejarah dan filologi. Anastasia Palazzo menguasai banyak bahasa. Selain bahasa Rusia, ia menguasai bahasa Inggris, Prancis, Yunani, Kazakh, Urdu, dan Ibrani. Mau tidak mau, Ayas harus mengagumi orang yang akan menjadi pembimbing penelitiannya selama di Moskow ini. Ayas juga membaca 2 blog yang ditulis Dr. Anastasia Palazzo, sehingga Ayas cukup mengerti riwayat hidup dokter muda itu. Baginya, itu sudah cukup untuk bekal bertemu pembimbingnya itu. Pagi ini ia janji dengan pakar filologi itu. Sebenarnya ada yang tidak nyaman di hatinya ketika ia harus dibimbing Anastasia Palazzo. Ia merasa lebih nyaman melakukan penelitian sendiri, bukan karena Anastasia Palazzo lebih muda dan ia meragukan kemampuan ilmiahnya, sama sekali bukan. Ia bukan jenis manusia yang tinggi hati untuk belajar kepada yang lebih muda. Bahkan kepada yang lebih muda darinya pun ia siap. Yang membuatnya tidak nyaman adalah Dr. Anastasia Palazzo, seorang perempuan muda, cantik, cerdas, dan mempesona. 3 karunia Tuhan yang jarang dipadukan kepada kaum Hawa. Itulah masalahnya bagi Ayas. Meskipun Ayas yakin Anastasia Palazzo pasti akan sangat menjaga kesopanan berpakaiannya, tidak seperti Elena. Tapi justru itulah ujiannya. Elena jelas ujian yang tidak ringan baginya.
Tapi hanya dengan melihat caranya berpakaian, alam bawah sadarnya secara otomatis langsung menolaknya. Sedangkan Anastasia, yang cukup rapat menutup badannya dengan segala prestasi akademiknya, telah membuatnya terkagum dan hormat. Imannya merasa tidak aman jika banyak berdekatan dengan Anastasia Palazzo, yang kata Profesor Tomsky, yang bisa menaklukkannya adalah pemuda yang beruntung. Jam 10 ia harus ada di ruangan Profesor Tomsky. Di ruangan yang nyaman itulah ia akan bertemu dengan Anastasia Palazzo. Tepat jam 8 ia keluar kamar. Yelena telah rapi seperti biasa ketika akan berangkat kerja. Ia agak nyaman melihat Yelena tertutup rapat pakaian musim dingin. Yang nampak hanya wajah putihnya dan sedikit rambut pirang yang ia biarkan tergerai. Sebagian rambut itu tertutup syal yang melingkar di lehernya. Yelena tersenyum padanya. Ayas juga berusaha tersenyum. Dabruye Utra, Ayas. Mau ke MGU? Sapa Yelena. Dabruye Utra, Yelena. Ya, aku mau ke MGU. Kau sudah mau berangkat kerja? Jawab Ayas, lalu balik bertanya. Tidak, hari ini aku cuti. Aku ada janji dengan seorang teman di Lublino. Dari pagi aku ketuk kamarmu beberapa kali. Kelihatannya kau masih tidur. Pasti kau sangat kelelahan. Ya, tadi malam aku merasa letih dan lelah. Tapi pagi ini sudah bugar, alhamdulillah. Kita keluar bareng sampai stasiun? Mari, jawab Ayah sambil bergegas jalan duluan. Di luar, angin yang bertiup sangat dingin menyambut mereka berdua. Ayas mulai merasa dingin. Kondisi pagi itu sangat berbeda dari pagi sebelumnya. Langit buram oleh mendung, kabut terasa tebal. Salju menggunung di pinggir jalan. Rumput-rumput sama sekali tidak ada yang kelihatan. Sambil berjalan, Ayas meminta kepada Yelena agar kalau di ruang tamu, berpakaianlah lebih rapat. Kalau berpakaian seperti tadi malam, sebaiknya saat di kamar saja. Permintaan Ayas. Yelena malah menjawab, jangan mengatur-atur aku. Ayas minta maaf jika ada perkataannya yang menyinggung perasaan Yelena. Bukan itu yang diinginkannya. Ia mengatakan hanya ingin menciptakan kenyamanan di ruang tamu. Sebab itu milik bersama, itu ibarat lobi hotel. Jadi kau merasa tidak nyaman melihat aku berpakaian seperti tadi malam? Tanya Yelena. Iya, maaf. Aku sangat tidak nyaman. Kenapa? Apa aku menyakitimu dengan pakaian itu? Menyakiti secara fisik tidak, tapi secara psikis iya. Melihatmu dengan pakaian seperti itu, imanku bisa runtuh. Ayas berterus terang. Ah, iman. Buang saja imanmu itu ke tong sampah, maka tidak akan ada yang runtuh. Kau akan nyaman hidup tanpa aturan iman. Justru kalau aku tidak diterbitkan oleh aturan iman, aku akan diperbudak oleh penjajahan hawa nafsu. Ini lebih tidak nyaman lagi. Kalau begitu, aku membantumu meruntuhkan imanmu. Percayalah, tanpa aturan iman, kau akan hidup bebas dan nanti kau akan merasa jauh lebih nyaman. Dan hawa nafsu itu tidak ada. Yang ada adalah tuntutan diri kita kepada diri kita sendiri. Kalau kita memenuhinya, kita akan merasa nyaman. Sejarah berkata lain, banyak orang stres tidak nyaman hidupnya dan bunuh diri, justru ketika ia hidup sangat bebas tanpa aturan agama. Ada aturan agama tapi diacuhkannya sama sekali, dan hidup orang yang merasa nyaman karena hidup bebas, tapi sebenarnya jiwanya sakit dan batinnya tersiksa oleh kehampaan dan rasa sia-sia menjadi manusia. Orang beragama pun ada yang stres dan bunuh diri sama saja. Tidak sama. Yang seperti itu karena tidak benar-benar memahami dan menghayati ajaran agama dengan sesungguhnya. Kalau sungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama, yang tercipta hanyalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Agaknya kau terlalu kuat doktrin agama itu meracuni otakmu, kata Yelena dengan nada sinis. Ayas tersentak kaget mendengar kata-kata Yelena yang pedas, sinis dan bernada merendahkan itu. Ketidaksukaan Yelena pada agama kelihatannya sudah sangat mengkristal. Stasiun Smolenskaya tinggal beberapa langkah lagi. Ayas merasa tidak perlu mencurahkan segenap energi meladeni orang ateis radikal seperti Yelena. Yang perlu untuk dia ketahui justru sejarah hidup Yelena. Kenapa dia bisa begitu anti kepada segala beraroma agama? Padahal sebelumnya ia pernah beragama.
Apa yang menyebabkannya berbalik dari yang beriman pada Tuhan menjadi orang yang menafikan Tuhan? Bagiku, agama yang aku yakini adalah sumber utama kesehatan otak, jiwa, dan batinku. Agama bukan racun. Justru agama yang benar adalah penawar segala racun yang mengotori otak dan jiwa manusia. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Lena. Biarlah sejarah yang menilai pendapat siapa yang benar di antara kita. Jawab Ayas sebelum keduanya berpisah di dalam stasiun Smolenkaya. Ayas menuju MGU, sementara Yelena menuju Lioblino.